Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tuflo Channel. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oke, dan selalu berkarya ya, semangat terus. Terutama untuk YouTuber pemula seperti saya ya. Seperti yang kalian ketahui, yang menyimak video saya sebelumnya ya, ini masih berkaitan, yaitu edisi berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman ya. Jadi di sini saya tidak menggurui, bukan karena saya lebih pintar atau bagaimana atau lebih pakar dalam teori per-YouTubean, bukan, tetapi lebih saya ingin berbagi apa yang saya alami. Jadi hanya membagikan apa yang saya alami, bukan hal yang lain ya. Karena kalau saya menyampaikan teori-teori dan sebagainya, mungkin kalian lebih paham, mungkin ada yang lebih mengerti dari saya ya. Jadi saya hanya menyampaikan yang pernah saya alami. Oke, untuk edisi kali ini yaitu konten digunakan ulang ya, reuse konten atau konten berulang atau ya sejenis semacam itulah. Jadi orang yang gagal monet karena terkena hal itu ya. Seperti di video saya selanjutnya, mungkin kalian yang belum menyimak silahkan tonton dulu ya videonya ya. Ini saya tulis di atas ini ya, linknya ada di atas, silahkan Anda klik. Di situ sudah saya sampaikan ya, saya 2 kali gagal monet. Untuk pengajuan pertama saya ditolak, pengajuan kedua ditolak, akhirnya pengajuan ketiga saya lolos ya. Untuk pengajuan pertama itu saya ditolak ya, sama alasannya, konten digunakan ulang. Tapi konten saya waktu itu adalah konten musik ya, seperti yang saya bilang. Jadi kemarin pengajuan pertama saya ditolak, reuse konten ya, konten digunakan ulang. Pengajuan kedua juga ditolak, akhirnya pengajuan ketiga diterima ya. Alasannya sama, ditolak pertama dan kedua itu alasannya sama, yaitu konten digunakan ulang ya. Nah ini ya, ini kalian lihat ini pengajuan pertama dan kedua itu sama seperti ini, konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan, macam itu sama. Padahal konten jelas sudah buatan sendiri, original lah, itu yang akan saya bahas. Seperti juga apa yang ditanyakan oleh ini ya, SPD TV ya, Bang bisa bantu saya nggak Bang, saya 3 kali ditolak monet karena konten digunakan ulang. Padahal video yang saya ambil adalah video asli ya, ini di sini diambil sendiri ya. Sama Bang, saya juga seperti itu ya. Lalu apa yang saya lakukan Bang? Seperti yang video sebelumnya saya sampaikan, 30 video sampai saya hapus semua Bang. Padahal mengerjakannya susah, sampai 2 hari, sampai begadang jam 2-3 malam. Harus dibuang, mau digunakan untuk apa ya, percuma. Dipertahankan juga percuma. Kenapa ditolak? Yang pertama yang saya lakukan waktu itu ya, karena channel saya channel musik. Ditolak pertama itu saya rubah, saya tidak menggunakan musik lagi. Jadi bukan tidak menggunakan musik pada waktu pertama itu, saya merubah konten musik menjadi konten tentang tutorial dan vlog. Yang sebelumnya saya membuat musik relaxation, musik DJ semacam itu, lirik, saya hapus semua. Saya ganti dengan tutorial. Mulai saya membuat tutorial, saya ajukan lagi. Lalu saya tolak. Lalu saya ajukan, ditolak lagi. Alasannya sama. Sama alasannya. Konten yang digunakan ulang. Anda lihat di logo di pojok atas ya, pojok kiri atas itu logo channel saya ya, pojok kiri atas ya.
konten digunakan ulang. Pada pengajuan kedua ini saya sempat hampir putus asa ya, mungkin bukan putus asa ya, kemauan itu masih tinggi tetapi bingung apa yang mau dilakukan. Akhirnya saya bergabung dengan suatu komunitas ya yang sudah berpengalaman, dan saya mendapat masukan-masukan. Apa itu masukannya? Kita sering menganggap konten kita itu asli karena kita ambil videonya sendiri ya, kita rekam sendiri, kita edit sendiri, lalu kita upload, tidak mengambil punya orang sedikit pun. Tetapi kenapa ditolak? Begitu permasalahannya. Sesuai dengan topiknya edisi kali ini ya, dan membahas tentang kenapa ditolak karena konten berulang padahal semua membuat karya sendiri ya. Oke, setelah saya mendapatkan masukan-masukan, saya lakukan. Yang pertama dilakukan adalah satu, tidak ada unsur musik sedikit pun di konten yang kita ajukan ya. Jadi sebelum kamu diterima monet, jangan menggunakan musik sedikit pun, meskipun itu dari YouTube Library. Oke ya, ini memang tidak ada aturan tertulis dan tidak dilarang, tetapi pengalaman mengatakan seperti itu. Dan saya mengalaminya. Yang pertama ya. Jadi terserah kalian ya, mau mengikuti atau tidak, ini kembali ke diri kalian sendiri. Makanya saya sampai menghapus banyak video ya. Yang kedua, usahakan menggunakan facecam seperti saya ini ya. Jadi tampak wajah, ada narasi atau cerita seperti ini, omongan-omongan seperti ini ya. Karena banyak video yang diunggah itu hanya menggunakan tag. Semisal ya, Anda membuat video tutorial memasak, Anda syuting sendiri, tapi Anda tidak memberikan facecam semacam ini, hanya memberikan tulisan-tulisan. Sementara ada video lain yang membahas hal yang sama dengan cara membeli tulisan yang sama. Itu di mesin YouTube terdeteksi sama, mirip. Itulah yang sering terjadi menjadi atau diklaim menjadi konten berulang atau konten digunakan ulang. Itu yang terjadi. Termasuk musik juga begitu. Maka dari itu gunakan facecam. Ya, di depan, di tengah, di belakang. Syukur-syukur full, itu akan lebih bagus. Karena itu yang akan menjadi pembeda dari konten yang lain meskipun topiknya sama. Si A membahas tutorial tentang HP, si B juga tentang HP, tetapi sama-sama menggunakan facecam. Hasilnya beda karena beda orang. Terdeteksinya akan berbeda. Gitu ya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, jika cara itu yang pertama tanpa musik, yang kedua menggunakan facecam, yang ketiga jika semua itu sudah dijalankan tetap gagal atau ditolak, silahkan Anda bergabung dengan komunitas. Bergabunglah ke komunitas YouTuber yang sudah berpengalaman. Ada ilmu-ilmu yang kadang kita tidak terpikirkan ya. Karena itu di situ tidak ada, tertulis di YouTube itu tidak ada. Ya. Disitulah hal yang kita cari ya untuk sesama pemula ya. Seperti kita yang baru memulai, yang belum monet, atau yang baru monet seperti saya ini, perlu banyak ilmu dari orang yang berpengalaman ya. Meskipun tidak tertulis di aturan YouTube ilmu-ilmu tersebut, tapi nyatanya berhasil gitu loh. Saya tidak mau bicara katanya si A begini, katanya si B begini, atau dalam aturan YouTube begini, tidak ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami, apa yang pernah saya lakukan. Oke, saya kira itu dulu. Jika ada hal yang masih kurang paham, kurang mengerti, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke,
Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan terus berkarya, jangan patah semangat. Oke?